Selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat GKO BSD yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita dapat kembali beribadah secara virtual. Mari kita datang beribadah kepada Allah dengan hati yang bersyukur, sebab Ia adalah Allah yang setia, yang menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Mengawali ibadah pagi ini, mari kita teduhkan hati dan arahkan pikiran kepada Allah. Kepada jemaat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Memasuki Minggu Sengsara ketiga ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita akan bersekutu dengan Tuhan, yaitu Kristus Raja Gereja. Mari kita menyanyi bersama dari Kidung Keesan 34, bait yang pertama dan kedua, Kita Masuk Rumahnya. Kebaktian Minggu Sengsara ketiga ini terselenggara karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Di Minggu Sengsara ketiga Yesus Kristus ini, dengarlah firman Tuhan yang membimbing kita. Dalam Roma 4 ayat yang ke-13 demikian bunyinya. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon pengampunan dosa kepadanya. Jemaat diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Ya Allah, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas kasih-Mu yang besar terhadap kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan kasih. Inilah pengakuan kami, dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Sebagai umat yang telah diampuni Allah melalui karya Tuhan Yesus, mari kita mendengar petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa memahami firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Allah, karena kasih dan kebaikan-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Yalah, kami percaya bahwa kehidupan kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau dan kepada firman-Mu. Sebagaimana yang Engkau katakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kami mau membuka hati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kehendak Tuhan dapat dipahami oleh kami semua, dan kami juga diubahkan hatinya untuk mau dibentuk seturut dengan firman Tuhan, dan kami kiranya dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah Minggu Sengsara ketiga pada hari ini didasarkan pada Roma 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya,
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah karya pengorbanan Kristus, penggenapan janji Allah. Dalam hidup ini kita pasti pernah berjanji dan orang lain juga pernah mengucapkan janji kepada kita. Janji artinya ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, kita menemukan tentang janji Allah kepada Abraham dan bagaimana respon Abraham terhadap janji Allah, serta dampak dari imannya terhadap janji Allah. Pada saat surat Roma ini ditulis, Paulus menghadapi masalah yang berhubungan dengan pengajaran tentang pembenaran dan keselamatan. Orang Yahudi memiliki pandangan bahwa seseorang dibenarkan Allah dan diselamatkan karena perbuatannya, yaitu ketaatannya di dalam memenuhi hukum Taurat. Tetapi Injil yang diberitakan Paulus mengatakan bahwa seseorang dibenarkan dan diselamatkan bukan karena perbuatan atau amal salehnya, tetapi karena imannya kepada janji Allah. Untuk membuktikan ajaran tersebut, Paulus mengambil salah satu tokoh yang sangat terkenal di kalangan orang Yahudi, yaitu Abraham. Mengapa Paulus memakai Abraham sebagai contoh dari orang yang dibenarkan dan diselamatkan karena iman? Karena seluruh kehidupan Abraham menunjukkan bahwa berbagai tindakan yang ia lakukan digerakkan oleh imannya terhadap janji Allah. Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan dan menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang besar. Meskipun secara logika mustahil terjadi, tetapi Abraham tetap percaya pada janji Allah. Maka pada waktu yang ditetapkan Allah, yaitu pada saat Abraham berusia 100 tahun, anak yang dijanjikan Allah yaitu Ishak lahir. Karena imannya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Artinya Abraham di mata Allah benar bukan karena ia telah menaati hukum Taurat. Sebagai catatan pada saat itu hukum Taurat belum ada. Abraham dibenarkan karena imannya kepada janji Allah. Bahkan saat Allah mengatakan bahwa iman Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, ia pada saat itu belum bersunat. Jadi sebenarnya Abraham belum memenuhi hukum Taurat, tetapi ia dibenarkan oleh Allah. Fakta-fakta yang terjadi pada Abraham jelas memberi bukti yang kuat dan tidak terbantahkan bahwa bukan perbuatan, tetapi imanlah yang membuat seseorang dibenarkan Allah dan diselamatkan. Kita sangat mengucap syukur atas kebenaran tersebut. Sebab jika seseorang dibenarkan karena perbuatan, maka tidak ada seorang pun yang dibenarkan dan tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan. Termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena faktanya tidak ada orang yang bisa dengan sempurna memenuhi hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi Abraham dan memberi janji kepadanya, dan ia menggenapi janjinya. Tetapi tujuan Allah bukan semata-mata memberkati Abraham saja. Ia mempunyai rencana yang lebih besar dari itu.
Kejadian 12 ayat 3 mengatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Ayat tersebut, khususnya kalimat yang terakhir, mau mengatakan bahwa Allah bukan saja berjanji memberkati Abraham, tetapi ia berjanji untuk memberkati semua kaum di muka bumi ini melalui Abraham. Itu berarti bahwa Allah juga menyatakan janjinya kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah berkat yang Allah janjikan kepada semua kaum di muka bumi, kepada kita? Berkat yang Allah janjikan di sini maksudnya adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan itu Allah sediakan melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus berkuasa menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Dengan demikian, kedatangan Yesus, kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya merupakan penggenapan janji Allah kepada seluruh kaum di muka bumi, termasuk kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kebenaran yang sangat penting kepada kita. Yaitu pertama, kita dibenarkan dan diselamatkan karena iman kita kepada janji Allah. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah janji Allah. Allah tidak berkata bahwa setiap orang yang melakukan hukum Taurat, yang memenuhi ketentuan-ketentuan agama, yang tidak binasa, yang akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, Allah mengatakan janjinya bicara, dia bilang bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, itu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita mengimani janji ini, maka kita akan diselamatkan. Oleh sebab itu kita harus berpegang kepada janji Tuhan ini. Sehingga dengan demikian kita boleh memiliki kepastian keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, kebenaran yang kita temukan adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang berjanji, maka ia pasti akan menggenapinya, cepat ataupun lambat. Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan. Dan ia tidak pernah lupa atau lalai pada janjinya. Meskipun Abraham harus menantikan dalam waktu yang cukup lama, selama kurang lebih 20 tahun. Pada waktu yang ditetapkan, Allah menggenapinya. Allah juga berjanji untuk memberkati seluruh kaum di muka bumi ini oleh karena Abraham. Janji ini pun sudah digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus yang adalah keturunan Abraham. Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut diperhitungkan sebagai anak-anak Abraham, keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah yang Allah berikan kepada Abraham. Oleh sebab itu, hiduplah berpegang kepada janji Allah. Imani janji Allah, baik janji untuk keselamatan rohani maupun janji-janji yang berhubungan dengan kesembuhan, dengan kecukupan, dengan masa depan,
dan begitu banyak janji lainnya yang Tuhan sediakan bagi kita. Apakah kita mengenali janji-janji Allah yang Allah nyatakan kepada kita di dalam firman Tuhan? Kalau kita belum mengenali semuanya, mari kita membaca dan meneliti kebenaran firman Tuhan. Di situ akan terdapat ribuan janji. Ada kurang lebih 7.000 janji yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah yang menjanjikannya bagi kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita menantikan penggenapan janji dalam waktu yang lama, apakah kita tetap beriman seperti Abraham? Apakah iman kita menjadi semakin kuat atau menjadi semakin lemah? Biarlah kita meneladani kehidupan Abraham, bahwa meskipun dia harus menantikannya dalam waktu yang lama, iman Abraham tidak menjadi semakin lemah, tetapi iman Abraham semakin hari menjadi semakin kuat. Buang segala keraguan dan bulatkan hati untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena kalau Allah yang berjanji, maka Dia berkuasa dan pasti akan memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita, seperti yang Ia lakukan terhadap Abraham. Tuhan Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan kiranya menggenapi segala janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, betapa kami mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga pagi hari ini kami masih bisa beribadah bersama secara virtual. Kami bersyukur atas firman yang telah diberitakan, kiranya iman kami semakin bertumbuh dan diteguhkan, dan kami boleh tetap berpegang teguh pada janji-Mu dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa untuk menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk pelayan Tuhan yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, yaitu Ibu Tiulan Huta Barat dan Pendeta Geraldina Adriana Sakarias. Ya Allah, Engkau adalah penyembuh umat-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan yang mengangkat segala kelemahan tubuh dan penyakit yang diderita oleh umat-Mu. Kami berdoa agar kuasa Tuhan bekerja di dalam tubuh mereka dan mengenyahkan penyakit yang mereka derita. Kami percaya Engkaulah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, maka mereka akan sembuh sebab Engkaulah Tuhan Allah yang kami puji. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan atas penyertaan yang Engkau berikan sehingga Ibu Tiulan Huta Barat boleh memasuki usia yang baru dan boleh tetap ada bersama kami di dalam persekutuan gereja-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau membimbingnya sehingga beliau selalu hidup di dalam iman kepadamu. Penuhi hatinya dengan sukacita daripadamu. Dan biarlah beliau selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Berkati hidupnya, anak cucu menantunya, kiranya semua ada dalam pemeliharaan-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Ibu Hosiana Martin. Terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu atas kehidupannya. Tuntun beliau Tuhan melalui Roh Kudus dan firman-Mu, supaya Oma Hosiana boleh tetap menerima bimbingan dan merasakan kehadiran-Mu. Kiranya Engkau menjadi sahabat sejati yang menemani, menghibur, dan memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk saudara Ebet Tohowu. Kiranya Engkau memberkati masa mudanya, sehingga ia dapat mengisinya dengan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan baginya. Berkati aktivitasnya, kesehariannya, dan masa depannya. Mampukan dia untuk hidup di dalam ketaatan kepadamu, supaya perkenanan Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupannya.
Kami berdoa Tuhan untuk majelis dan keluarga. Berkati seluruh majelis dan keluarga yang melayani di gereja-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Peliharalah hidup kami dengan kemurahan-Mu, lindungi kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami diluputkan dari bahaya dan ancaman sakit penyakit, dan dapat leluasa untuk melayani jemaat-Mu. Berikan kami semangat untuk melayani-Mu dengan sukacita dan pengabdian. Kami juga memberi dukungan doa untuk pos pelayanan GKO di Petuo Kalbar. Berkati Pendeta David yang melayani di pos tersebut dan berikan kekuatan-Mu, pengurapan-Mu, sehingga firman Tuhan dan kesaksian hidup yang disampaikan dapat membuat iman dan pengenalan jemaat akan Tuhan semakin bertumbuh. Berkati mereka dengan kesehatan dan cukupkan kebutuhan pelayan-Mu dan seluruh jemaat pos GKO Petuo Kalbar. Kami juga memberi dukungan doa buat pemerintah kami, berkati pemerintah kami dengan hikmat-Mu ya Allah. Berkati strategi pemerintah untuk mengendalikan COVID-19 lewat program vaksinasi agar ekonomi di negara kami bisa pulih kembali dan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dapat kembali berjalan seperti semula. Berkati upaya pemerintah di dalam mensosialisasikan program vaksinasi sehingga 40% masyarakat yang menolak untuk divaksin dapat memiliki pemahaman bersama dan bersedia untuk divaksin. Berkati juga upaya pemerintah untuk mengantisipasi dan mendeteksi potensi radikalisme melalui BNPT dan Densus 88. Kiranya Tuhan bekerja melalui lembaga-lembaga tersebut sehingga gerakan radikalisme dapat dihambat dan dimatikan kekuatannya. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, supaya kami dapat mengetahui kehendak-Mu dengan sempurna, sehingga kami dapat menyikapi pergumulan kami, khususnya menyikapi dampak pandemi dengan sikap yang benar. Kiranya ketika kami diizinkan untuk menghadapi ujian, iman kami tidak semakin lemah, tetapi semakin kuat, bahkan semakin bertumbuh. Kiranya hidup kami layak di hadapan-Mu dan berkenan kepada-Mu dalam segala hal. Dan oleh kasih karunia-Mu, kiranya kami berbuah dalam segala pekerjaan baik. Kiranya Engkau menguatkan umat-Mu dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu, sehingga kami mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Berkati keluarga kami, usaha pekerjaan, studi, masa depan dan pelayanan kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, pergilah dan bawalah damai sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jadilah saksi Tuhan dengan menyatakan damai dan kemurahan hati kepada sesama. Kita menyanyi bersama dari Kidung Kesaan 642 bait yang pertama dan kedua, Janji yang Manis. Cerahlah langit di atasku, Kau
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah mengakhiri ibadah dan akan melanjutkan panggilan kita melalui pelayanan dan kesaksian di tengah keluarga dan masyarakat. Sehubungan dengan kondisi kita yang masih berjuang melawan penyebaran virus COVID-19, maka kepada seluruh jemaat diminta untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga, untuk tetap memelihara kesehatan jasmani dan rohani, dan untuk tetap menjalani protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.